Dipicu masalah balap liar, ratusan siswa SMK berkonvoi menyerbu siswa sekolah lain. Waspada bisnis eksploitasi anak untuk mengemis iba warga di jalan. Peringati Hari Pahlawan, upacara tabur bunga digelar di sejumlah tempat. Selamat siang pemirsa, selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik selama 90 menit ke depan bersama saya Wilson Purba dan rekan saya Bernard Paginting yang akan menyampaikan informasi di segmen pertama. Selamat siang, data informasi apa yang kita punya untuk pemirsa hari ini? Selamat siang Wilson, selamat siang juga pemirsa. Hari ini kita memiliki informasi terkait dengan kelangkaan BBM di Luwu, Sulawesi akibat rusaknya jalur Trans Sulawesi. Kita akan pantau bagaimana perkembangan terkini nanti bersama sejumlah daerah di Indonesia. Pemirsa, inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, kita awali iNews siang hari ini dari kebakaran yang menghanguskan 3 rumah dan 2 tempat usaha di Pekanbaru Riau. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Kobaran api di Jalan Pahlawan Kerja Pekanbaru Riau membuat warga panik. Besarnya kobaran api membuat 3 unit rumah dan 2 kedai hangus terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari plafon rumah yang merembet ke kos-kosan. Dan sementara dari keterangan warga mereka mengatakan api dari plafon. Nah, kemungkinan besar juga korslet aliran listrik. Apakah ada korban jiwa tadi, Bang? Enggak ada korban jiwa. Ada berapa? Setelah api padam, petugas dibantu warga memastikan ke setiap ruangan bahwa kebakaran tidak mengakibatkan korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Kebakaran juga menghanguskan 2 tempat usaha di Mulaboh Aceh, Barat Aceh. Barang dagangan serta uang tunai habis terbakar. Toko kelontong dan warung kopi di Kota Melabe Aceh Barat Aceh hangus terbakar. Kobaran api pun terus membesar karena bangunan yang terbuat dari kayu. Sejumlah barang dagangan dan uang tunai senilai 7 juta rupiah pun hangus terbakar. Diduga api berasal dari selang gas 3 kg yang bocor. Tiba-tiba ada apinya situ, nggak tahu lagi dari mana. Tadi mulai terbakar dari depan atau dari belakang? Dari belakang. Oh, dari belakang. Berapa juta ada. Saya uang cash pun tadi ada sekitar 7 juta terbakar. Nah, masih ada bekas. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan warga berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran. Sementara kerugian diperkirakan hingga 70 juta rupiah. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang terluka akibat kebakaran di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kebakaran disebabkan ledakan saat mengganti regulator tabung gas. Sisa kebakaran di kontrakan rumah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten masih terlihat di seluruh bagian rumah. Atap roboh, dinding yang menghitam, dan beberapa barang yang hangus terbakar. Berdasarkan keterangan pemilik rumah, tabung gas 3 kg meledak saat akan mengganti regulator. Lagi betulin mengganti tabung gas. Nah, lagi ganti tabung gas, terus itu tiba-tiba ya itu bocor. Udah kayak itu aja tahu saya. Oh, bocor terus langsung meledak gitu, Pak? Ya.
Akibat ledakan tabung gas, 3 orang terluka. 2 warga yang mengalami luka cukup serius di bagian wajah, tangan, dan badan kini dirawat di rumah sakit. Sementara 1 warga lain terluka ringan di bagian kaki. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil penyuplai BBM yang tengah melakukan pengisian ke pom mini di Pangandaran, Jawa Barat juga terbakar. Kebakaran dipicu korsleting listrik pada alat pompa. Sebuah mobil pengisian BBM terbakar di pom mini Desa Bojong, Pangandaran, Jawa Barat Selasa malam. Percikan api pertama kali berasal dari korsleting alat pemompa, sehingga merembet ke puluhan jerigen berisi 200 liter BBM. Sopir bersama warga langsung mendorong mobil menjauh dari pom mini agar kebakaran tidak semakin membesar. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian, usai 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Lagi jalan atau lagi ngisi gimana? Lagi ngisi ke pom ini. Oh, lagi ngisi pom ini Pak ya. Berapa banyak itu Pak? 200 literan. 200 literan ya. Itu penyebabnya apa sih Pak? Artinya konslet. Konslet, pompa ya. Jadi pada dasarnya kami menghimbau terutama kepada pemilik pom ini ataupun warga masyarakat sekitar ya harus hati-hati lah ya, dalam bertindak dan lain sebagainya, terutama penyuplai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sopir hanya mengalami luka bakar ringan di bagian kaki. Namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Seorang suami membakar sepeda motor milik istrinya yang kabur dari rumah. Namun ternyata sang istri kabur karena sering dipukul suaminya. Sepeda motor ini sudah hangus terbakar. Kendaraan roda 2 dibakar Alpiandi, warga desa perkotaan Batubara, Sumatera Utara. Ia kesal karena istrinya yang sudah kabur dari rumah selama 4 hari. Ternyata Fitri, istri Alpiandi, merasa kesal karena sering dimarahi dan dipukuli suaminya. Ia pun memilih kabur dari rumah dan tinggal di rumah temannya. Aksi Fitri inilah yang memicu suaminya membakar sepeda motor. Sang istri pun melaporkan hal ini ke kantor polisi. Kalau itu dari situ semua Pak. Ya saya pergi dari rumah. Terus? Ya itu dicariinnya, bolak-balik carinya, dapatnya di sini. Terus kereta dibakar sama dia. Masa? Dia ngomong aku capek kerja nggak ada kereta, kata dia gitu. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor yang terbakar dan mengejar Alpiandi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, polisi mengamankan seorang penyuluh agama di Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Pelaku diduga menyiram istrinya dengan air mendidih karena terpergok selingkuh via pesan singkat. Kita dengan dia di belakang itu ada. Polsek Nuangan mengamankan Armin Dakotalot, pria berusia 39 tahun setelah dilaporkan istrinya. Pelaku diduga tega menganiaya dengan menyiram air panas ke tubuh istrinya. Peristiwa ini dilatar belakangi cekcok lantaran sang istri menemukan bukti percakapan dengan wanita lain di ponsel suaminya. Akibat penyiraman, korban mengalami luka bakar dan harus dirawat di Rumah Sakit Medika Manado. Polisi masih menyelidiki adanya unsur kesengajaan dalam kasus ini. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, terduga pelaku akan dijerat dengan undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan penyelidikan kasus suami siram istri yang diduga berselingkuh, kita sudah terhubung dengan AKP Sahroni, Kasat Reskrim Bolaang, Mongondo Timur. Selamat siang, Pak Sahroni. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Sahroni, apakah sudah ditemukan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku? Iya, Mbak. Jadi sudah ditemukan unsur kesengajaan bahwa itu akibat dari emosi sehingga suaminya menyiram istri dengan air panas. Selain dugaan perselingkuhan, apakah ada latar belakang lain yang membuat suami ini tega menyiram istrinya, Pak? Sampai
Sampai saat ini dari pemeriksaan yang kami lakukan beberapa hari ini belum ditemukan motif lain. Yang kami temukan hanyalah kecemburuan dari istrinya sehingga terjadi apa yang telah kita ketahui bersama saat ini. Ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam kasus ini. Apakah memang suami ini berniat untuk membunuh istrinya atau hanya melukai? Tidak ada niat untuk membunuh atau melukai. Cuma karena saat itu desakan dari istrinya untuk segera menghubungi perempuan yang ada di foto dalam HP suaminya itu, sehingga suaminya emosi dan spontanitas menyiram air panas kepada istrinya itu. Baik, setelah melukai istrinya, apakah pelaku sempat kabur, Pak, atau langsung menyerahkan diri? Pelaku langsung dijemput oleh pihak Polsek dan diamankan di Polsek Nuangan. Dan setelah kami menemukan bukti yang cukup, setelah di visum sudah kami muat, kami sudah terima, kami langsung menentukan yang bersangkutan sebagai tersangka. Baik, lantas siapa yang pertama kali menolong korban saat kejadian, Pak? Kakak dari pelaku justru. Baik, berarti saat kejadian tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga ada saksi lain ya? Beberapa saat setelah kejadian, karena waktu itu malam hari, di rumah hanya ada pelaku, korban, dan 2 anaknya yang masih kecil. Setelah kejadian itu beberapa saat, korban keluar dari rumahnya, ketemu dengan kakak pelaku yang menolong korban. Baik, lantas bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah luka bakarnya sudah membaik, Pak? Saat ini korban, kami belum ada hubungan lanjut atau kontak lanjut dengan pihak Rumah Sakit Medical Center Manado. Cuma dari hasil sementara kami mengetahui bahwa korban mengalami luka melepuh atau luka bakar di bagian wajah, tubuh bagian kanan hingga pantat dan betis sebelah kiri. Baik, tapi untuk korban sendiri hingga saat ini kondisinya sadar ya, Pak? Sadar. Baik, apakah pihak kepolisian sudah memeriksa saksi terkait dengan kasus ini? Ya, kami sudah memeriksa 4 orang saksi dan 5 termasuk saksi korban. Baik, Pak Sahroni, apa saja barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian? Yang diamankan di lokasi kejadian adalah barang bukti seperti gayung, baru baju korban yang digunakan saat itu, baru kemudian alat memasak air yang kebetulan saat itu kan menggunakan panjang termos yang digunakan saat memindahkan air tersebut. Baik, Pak Sahroni, ini tampaknya pelaku memang berniat untuk melukai istrinya. Apakah kondisi kejiwaan dari pelaku ini nantinya juga akan diperiksa, Pak? Mengingat ini sangat keji sekali. Menurut kami belum perlu ke sana karena kondisi pelaku masih biasa-biasa saja, tidak ada hal-hal yang aneh menurut klien kami karena saat itu hanya emosi sesaat karena desakan istrinya hubungan dengan sejak hari tanggal 4 sampai tanggal 5 itu kan keduanya terus-terusan cekcok. Jadi mungkin emosi sesaat sehingga spontanitas menyiram air. Oke, spontanitas menyiram air, apakah korban sempat melakukan perlawanan dengan mungkin memukul balik? Tidak. Jadi setelah disiram air itu korban langsung lari. Oke, Pak Sahroni, berapa ancaman hukuman bagi pelaku atas kejadian ini? Ya, untuk pelaku kami persangkakan dengan pasal 44 ayat 1 dan 2. Diungtuh pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Baik, 10 tahun penjara. Kami tunggu bagaimana perkembangan terbaru dan semoga luka bakar yang dialami korban bisa segera pulih. Terima kasih, Pak Sahroni. Kita ke informasi selanjutnya, seorang pengunjung mal di Medan, Sumatera Utara bunuh diri, loncat dari lantai 3. Sementara keributan sempat terjadi antara awak media yang ingin meliput dengan petugas keamanan mal. Keributan terjadi di salah satu mal di Medan, Sumatera Utara. Kericuhan muncul ketika petugas dan pengelola mal melarang sejumlah awak media meliput kejadian tewasnya seorang pengunjung mal. Tangan kalian apa ngarang-ngarang? Apa mungkin melarang? Pasalnya pengunjung mal Center Point terkejut adanya seorang pria yang nekat loncat dari lantai 3. Kondisi korban tertelungkup dan bersimbah darah sontak menjadi perhatian pengunjung mal lainnya.
Polisi pun segera datang mengevakuasi dan mengolah tempat kejadian perkara. Masih kita dalami untuk memanggil keluarganya, untuk dijemput oleh keluarganya. Dari lantai berapa? Dari lantai 3. Dari lantai 3 ya. Umur korban? Umur 54 tahun. Korban mengalami luka di bagian apa sih, Bang? Di kepala, di tangan, dan di rahangnya. Kini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Korban diketahui warga Pematang Siantar berusia 54 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Ainis melaporkan. Prajurit TNI Polri dan personil Kementerian Sosial menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta. Simak informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.